Jika ada satu skill yang sangat penting yang harus dimiliki semua orang di masa sekarang dan di masa depan, maka itu adalah critical thinking atau kemampuan berpikir kritis. Sekarang ini kita hidup di zaman informasi, baik itu dari berita, dari sosial media, aplikasi chatting, dan lain sebagainya, yang semuanya membanjiri otak kita dengan informasi. Dan anehnya, dengan sebegitu banyaknya informasi yang datang, apakah kita jadi semakin pinter? Anehnya, enggak juga. Justru sebaliknya, dengan banyaknya informasi yang membanjiri hidup kita, ada kecenderungan bahwa kita menjadi semakin bodoh. Kita menjadi semakin bingung dengan mana yang benar, mana yang salah. Kita semakin bingung mau jalan ke arah mana, dan akibatnya orang jadi gampang ikut-ikutan. Normalnya, orang itu punya opini secara mandiri, menjadi diri sendiri. Tapi sekarang, orang cuman menjadi NPC. Lagi rame apa di sosmed, ikut ke sana. Tren argumennya berubah, pindah ke sana lagi, dan seterusnya. Orang cuman jadi NPC, dan ini nggak baik, karena ini berpotensi untuk menghancurkan potensi pengembangan diri kita masing-masing. Salah satu solusi kunci untuk menghadapi hal ini, juga untuk memaksimalkan potensi pengembangan diri kita, adalah critical thinking atau berpikir kritis. Dan inilah yang akan kita bahas dalam series video ini. Apa itu critical thinking dan bagaimana caranya untuk melatih kemampuan berpikir kritis ini? Yang tentu saja ini sangat krusial untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Berdasarkan laporan penelitian World Economic Forum yang dirilis dalam Futures of Job Reports, critical thinking adalah salah satu skill yang paling penting yang harus dimiliki di tahun 2025. Dan ini masih akan tetap relevan dan bahkan makin relevan di masa depan nanti. Pada dasarnya, critical thinking pasti sangat berguna di semua kehidupan kita. Baik itu untuk keperluan akademik, untuk mengambil keputusan, untuk menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari, atau juga untuk sekedar kepuasan pribadi. Karena proses berpikir kritis ini nantinya akan melatih otak kita untuk berpikir secara lebih jernih dan menjadi lebih tajam. Dalam konteks dunia digital, critical thinking akan memberikan semacam filter pada banjir informasi yang datang. Sehingga kita bisa bedain nih, mana informasi yang memang patut untuk dipertimbangkan dan mana informasi yang sifatnya hanya sekedar noise aja, sebagai gangguan aja. Nah, apapun bidang yang kamu tekuni nantinya, baik itu sebagai pengusaha, sebagai programmer, pelukis, penyanyi, peneliti, pelajar, dan lain sebagainya, kemampuan critical thinking ini akan membuatmu menjadi 100 langkah lebih maju dibandingkan orang lain. Oke, sumber utama yang digunakan dalam series video ini adalah buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Daniel Kahneman merupakan seorang penerima hadiah Nobel tahun 2002 berkat kontribusinya di bidang psikologi, di balik proses berpikir manusia dan pengambilan keputusan. Buku ini adalah buku yang udah sangat terkenal di dunia yang mengajarkan tentang proses berpikir kritis. Jadi ini adalah salah satu referensi yang kita gunakan. Selain itu, series ini juga akan menggunakan beberapa sumber ilmiah lain, baik itu berupa buku ataupun paper ilmiah, juga pengalaman pribadi saya dalam mempraktekkan ini semuanya. Series Critical Thinking ini terdiri dari 5 video. Dan di akhir nanti akan ada sertifikat untuk yang sudah berhasil menyelesaikan semuanya. Kita memulai dari memahami konteks besarnya dulu, apa itu berpikir kritis dan bagaimana dia berperan penting untuk hidup kita, yang sudah kita bahas di video ini. Ini adalah video yang pertama. Kemudian video yang kedua, kita masuk membahas tentang sistem kerja di balik otak manusia yang terbagi ke dalam 2 sistem yang ini sangat berpengaruh dalam proses critical thinking. Kemudian kita akan memahami kesalahan-kesalahan berpikir yang secara tidak sadar sering kita lakukan. Setelah itu, kita lanjut memahami bagaimana cara untuk memproses informasi dengan meminimalisir atau menghindari kesalahan berpikir. Dan yang terakhir, video kelima, kita akan belajar tentang prinsip-prinsip critical thinking dan bagaimana contohnya mempraktekkan proses berpikir kritis ini di kehidupan sehari-hari. Jadi, apa itu critical thinking?
Sebenarnya, praktek critical thinking ini udah dilakukan sejak zaman dulu. Karena pada dasarnya, critical thinking ini adalah proses yang tidak bisa terpisahkan dalam setiap perkembangan umat manusia. Misalnya, di zaman purba, bagaimana mereka berhasil menemukan api dengan menggesekkan kayu atau batu, ini membutuhkan proses berpikir kritis. Adapun secara modern, istilah critical thinking ini mulai dikenal sejak diperkenalkan oleh filsuf dan edukator Amerika John Dewey dalam bukunya How We Think tahun 1910. Ada banyak definisi dari critical thinking yang secara umumnya artinya adalah proses berpikir dengan menganalisis, mengevaluasi, dan menghasilkan kesimpulan secara objektif dan rasional. Kalau kita sederhanakan, kita ibaratkan misal kita lagi nyelesain puzzle jigsaw nih. Orang yang tidak berpikir, dia akan nyoba nyelesain puzzle-nya, ya ngasal aja, dia asal sambungin potongan-potongan puzzle-nya tanpa ngelihat bentuknya. Yang pada akhirnya kemungkinan besar dia akan gagal menyelesaikan puzzle-nya. Kemudian orang yang sedikit berpikir, dia akan coba nyelesain puzzle-nya dengan melihat nih pola potongan puzzle-nya sebelum puzzle-nya ini digabungkan. Ini proses yang memang lebih baik, tapi masih belum cukup untuk menyelesaikan puzzle-nya. Adapun orang yang berpikir kritis, maka dia akan melihat nih bentuk potongan puzzle-nya. Dan dia kemudian juga melihat gambarnya. Dan itu cuma itu, dia kemudian memperkirakan bentuk dan posisi potongan yang sesuai, lalu digabungkan. Ini adalah proses critical thinking, yang dengan ini, puzzle-nya kemungkinan besarnya akan lebih mudah untuk diselesaikan. Terus selain itu, masih ada satu lagi kategori orang nih, yaitu kategori orang yang overthinking. Yang dia nggak ngapa-ngapain karena kebanyakan mikir hal-hal yang nggak perlu sebenarnya. Misalnya dia ngelihat nih, berapa ya ukuran dari masing-masing puzzle-nya. Terus dihitung semuanya puzzle-nya, kok ada banyak banget ya puzzle-nya ya. Sampai akhirnya dia nggak ngapa-ngapain karena udah takut duluan karena jumlah puzzle-nya ada banyak. Jadi itulah dia dasar terkait dengan apa itu critical thinking dan pentingnya untuk hidup kita, teman-teman. Kalau udah jelas, kita lanjut ke tahap yang selanjutnya, yaitu memahami sistem tersembunyi yang ada di otak kita agar kita bisa melakukan proses berpikir kritis ini secara efektif. Untuk lanjut menonton, silahkan join membership di Tier Premium, teman-teman. Kalau udah join, kamu bisa nonton series ini, begitu juga dengan series lain yang udah dibuat, seperti Genius Course, cara belajar efektif dan menjadi jenius. Jadi ayo join sekarang dan kita ketemu di video selanjutnya.